dua operasi biner. Operasi pertama disebut penjumlahan, operasi kedua disebut perkalian. Dia bisa menjadi ring kalau himpunan tersebut dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian himpunan tersebut dengan operasi perkalian dia harus tertutup, artinya A, B anggota R kalau dikalikan hasilnya juga harus anggota R, tertutup terhadap perkalian. Yang kedua, dia harus asosiatif terhadap perkalian. Artinya kalau ada 3 elemen A, B, C anggota R, maka A kali B hasilnya dikalikan dengan C akan sama dengan A dikalikan hasil dari B dikali C. Itu syaratnya. Kemudian dengan kedua operasi sekaligus bersifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Artinya A dikali B tambah C itu sama dengan AB tambah AC. Dan B tambah C dikali A sama dengan BA ditambah CA. Komutatif terhadap perkalian tidak diwajibkan. Punya punya unsur kesatuan terhadap perkalian tidak diwajibkan. Punya inverse tidak diwajibkan. Apabila ring itu bersifat komutatif, maka itu disebut ring komutatif. Apabila ring tersebut memiliki elemen identitas perkalian, maka disebut ring dengan elemen satuan. Nah, kemudian ada suatu ring yang disebut sebagai integral domain. Ini definisi suatu ring disebut integral domain. Definisi dan contoh. Definisi suatu ring komutatif R adalah integral domain jika A dikali B sama dengan 0 itu berakibat A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Untuk ini kan jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita bisa ubah, kalau ini kita sebut implikasi, maka kita bisa ubah menjadi kontraposisinya. Kontraposisinya apa ya? Kontraposisinya kan jika A tidak 0, kemudian B tidak 0, maka A kali B tidak 0. Ini kontraposisi dari yang tadi ya. Jadi kalau suatu ring komutatif memiliki sifat tambahan ini, yaitu jika A tidak 0 dikali B tidak 0, maka hasilnya tidak 0, maka dia adalah suatu integral domain. Contoh misalnya yang pertama, Z ini misalnya dengan bilang bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, kita tahu Z dengan bulat dengan operasi penjumlahan dia merupakan grup komutatif. Ya. Kemudian Z dengan operasi perkalian dia akan tertutup A, B anggota Z, hasilnya pasti juga anggota Z dikalikan. Kemudian dia juga bersifat asosiatif perkalian di Z, ya. A kali B C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Kemudian juga bersifat distributif, sehingga Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring komutatif, karena perkalian A dikali B pada Z berlaku sama dengan B dikali A. Dan ada, kalau kita lihat ini sifat tambahannya ya. Kalau A tidak 0, B tidak 0, anggota Z, AB anggota Z, A tidak 0, B tidak 0, ternyata hasil kalinya juga tidak 0.
memenuhi sifat ini, maka Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian akan merupakan suatu integral domain. Kemudian contoh berikutnya misalnya Z5. Z5 itu isinya berhingga ya. Kalau Z tadi banyak elemen tak berhingga, kalau Z5 ini berhingga hanya memiliki sebanyak 5 elemen, yaitu elemen 0, elemen 1, 2, 3, dan 4. Elemen 0 ini adalah kalau dibagi 5 tersisa 0. Elemen 1 adalah himpunan semua bilangan kalau dibagi 5 tersisa 1. Elemen 2 ini adalah himpunan semua bilangan kalau dibagi 5 tersisa 2. Elemen 3 adalah himpunan semua bilangan kalau dibagi 5 bersisa 3. Elemen 4 adalah himpunan semua bilangan kalau dibagi 5 bersisa 4. Disebut bilangan bulat modulo 5. Ya. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian, bilangan bulat modulo 5 merupakan ring komutatif. Penjumlahan ya, dengan penjumlahan dia akan grup komutatif. Dengan perkalian dia tertutup dan asosiatif serta komutatif, memiliki elemen identitas perkalian. Maka Z5 ini juga merupakan ring komutatif yang memiliki elemen identitas dan juga sekaligus juga kalau A-nya tidak 0, B tidak 0 anggota Z5, A kali B juga tidak 0, maka Z5 juga merupakan integral domain. Ditambah lagi sifat lanjutannya karena setiap elemen tak 0 di Z5, elemen tak 0 itu kan ini ya 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai inverse perkalian. Ya. Ingat ya. Inverse dari 1 karena 1 kali 1 itu sama dengan 1, sama dengan elemen unitas. Ya. Maka inverse dari 1 adalah 1. 2 kali berapa supaya hasilnya 1? 2 kali 4, Pak. 2 kali 4 ya. 2 kali 3 atau 2 kali 4? 3. 2 kali 3, Pak, maaf. 2 kali 3 ya? 3. Iya, Pak, maaf. 3. Sama dengan kan 6. 6 itu kan kalau dibagi 5 bisa 1. Sama dengan 1. Inverse dari 3, 2. Inverse dari 4? Inverse dari 4. 4 kali berapa? Kali 4 sendiri ya? 4. Iya. 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Kalau dibagi 5 bersisa 1. Jadi 0 kan kita kecualikan ya, yang tak 0. Ini punya inverse, 2 punya inverse sama dengan 3, 3 punya inverse sama dengan 2, dan 4 punya inverse tidak sama. Jadi elemen tak 0 ini maka Z5 merupakan field. Tambahan sifat tambahan yang semua elemen yang mempunyai inverse adalah field. Dengan Z6, ya. Z6 dengan operasi penjumlahan dia akan merupakan grup komutatif. Ya. Kemudian dengan perkalian dia tertutup dan asosiatif. Kemudian juga bersifat distributif. Jadi dia merupakan ring. Dia memiliki elemen satuan dari perkalian, identitas perkalian, yaitu 1. Sehingga dia ring komutatif dengan elemen satuan. Tapi dia tidak bisa disebut sebagai integral domain. Kenapa? Karena ada nih 2 kali 3 ini 0. Syaratnya kalau A kali B sama dengan 0 kan A-nya harus 0 atau B harus 0. Ini 2 kali 3 sama dengan 0, tetapi baik A dan B tidak 0. Jadi dia gagal menjadi integral. Ini 3 contoh ya. Contoh yang pertama, Z ini merupakan integral domain. Contoh yang kedua, Z5
ini merupakan integral domain sekaligus field. Contoh yang ke-6, ini merupakan integral domain gagal, bukan integral domain. Integral domain bukan field, integral domain field bukan. Kita lanjut. Ini kaitannya dengan yang saya berikan tugas kemarin ya, polinomial, ring polinomial atas field. Nah, misalkan di sini ada f ini apa namanya field. Misalnya ini f ini field itu bisa apa saja ya tadi, Z5 bisa, kemudian bilangan rasional bisa, kemudian bilangan real bisa, Z7 bisa, Z11 bisa, banyak ya. Nah, kemudian ring polinomial atas F, ring polinomial dalam X atas F menjadi field, adalah kita tulis dengan notasi fx. F-nya field bisa apa saja, bisa Q, bisa R, bisa Z5, bisa macam-macam yang lain. Z nggak bisa, karena Z tadi gagal menjadi field. Z6 juga gagal menjadi field, makanya F-nya harus field. Adalah diartikan sebagai himpunan dari ekspresi-ekspresi formal Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah dan seterusnya. AN-1 X pangkat N1 ditambah AN X pangkat N dengan N lebih besar sama dengan 0. N-nya boleh 0 ya, A0 gitu kan. N-nya kan indeks X pangkat 1, N-nya 0 berarti cuma ada A0 saja. Di mana AI ini disebut koefisien dari polinomial Px adalah di anggota dari field. Kadang-kadang alternatif penulisannya X pangkat N-nya di depan, A0 X pangkat N, A1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai A. Kadang, nah kita yang pada pembahasan kali ini kita pakai notasi yang ini. Yang XN-nya di belakang. Ini tinggal dirubah saja bentuknya kan. Nah, dari pendefinisian itu dengan menggunakan penjumlahan polinom 1 Px dan Px dijumlahkan, polinom Px dikalikan, seperti kita pada umumnya mengalihkan sebuah polinom, dengan dua operasi itu ternyata Fx adalah merupakan ring komutatif dengan satuan. Ring komutatif dengan satuan. Artinya apa? Kalau Fx ini merupakan ring komutatif, berarti Fx dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif. Ya. Artinya kalau kita punya Px sama dengan katakanlah A0 ditambah A1x ditambah dan seterusnya ditambah AN X pangkat N, kemudian kita punya Qx ya, sama dengan katakanlah B0 B1 tambah ya B1x tambah B2x kuadrat tambah dan seterusnya tambah Bnx pangkat N, ini anggota dari Fx, artinya A0-nya anggota F, A1-nya anggota F, sampai AN-nya juga anggota F. Ya. Ini semua anggota lapangan F. B0-nya anggota F, B1-nya anggota F, B2-nya anggota F, dan Bn-nya juga anggota F. Anggota F semua. Maka kalau kita jumlahkan, karena dia penjumlahan harus tertutup ya, karena dia komutatif supaya jadi ring, maka dia F dengan
Ya. Fx dengan operasi penjumlahan ini harus merupakan grup komutatif. Artinya Px ditambah Px harus tertutup ya, harus anggota F. Anggota F. Supaya dia menjadi anggota Fx apa? Koefisiennya itu harus di F. Apa sih hasilnya Px ditambah Px ini? Nah, misalnya kita sebut C1x, C0 ditambah C1x ditambah C2x kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah C berapa ya, sampai berapa ya? Ini sampai N, ini sampai, katakanlah ini sampai M ya, jangan N sampai ya. Nah, di sini sampai N, di sana sampai M. Berarti kalau penjumlahannya sampai berapa ya? Sampai M plus N, Pak. M plus N? Oh, penjumlahannya. Ya, kalau PX tambah PX, ini sampai ke berapa? Sampai yang lebih besar, Pak. Sampai yang lebih besar, bisa kita sebut CS ya. Nah, X pangkat S, dengan S-nya itu apa? Maksimum ya? Ya, maksimum. Iya, maksimum dari MN. Dari M. N. Ya. Jadi di mana C0 itu hasilnya dari mana? C0 itu apa? C0 itu penjumlahan dari A0 sama B0. Iya, betul. B0. A0 ditambah B0. Karena A0 anggota F, B0 anggota F, ini berarti juga anggota F. Lapangan ya? Iya. Nah, C1 dari A1 plus B1. A1 tambah B1. B1. Karena A1 anggota F, B1 juga anggota F, maka ini juga anggota F. Dan seterusnya ini. Sampai katakanlah CM. Nah, setelah itu gimana? Kalau setelah melewati M, katakanlah M kurang dari N misalnya ya. Bila M itu kurang dari N, maka CM plus 1 itu sama dengan apa? AN plus 0. AN plus 1. N kan lebih besar ya. Jadi Iya. AM plus 1 Ya, kan? Ditambah BM plus 1. Ya kan? BM plus 1-nya apa? Karena ini B-nya sampai M. Iya. 0 kan? Berarti AM plus 1 ditambah 0 sama dengan AM plus 1. Jadi CM plus 1-nya ini sama dengan AM plus 1. Begitu pula CM plus 2. Jadi tetap menjadi anggota F. Dengan demikian, maka penjumlahan tertutup. Dua polinom kalau dijumlahkan, polinom atas lapangan F, jumlahkan hasilnya juga merupakan polinom atas lapangan F. Nah, yang kedua, asosiatif. Ya, artinya akan diperoleh kan, kalau asosiatif C0 tambah C1 plus, katakan A0 ditambah B0 ditambah katakanlah D0. Itu kan juga bisa asosiatif. Karena di F ini bersifat asosiatif. Kemudian dia punya elemen 0. Elemen 0-nya apa di anggota F ini? Elemen 0-nya apa? 0 plus 0x plus 0 Iya, plus 0x pangkat N. Jadi P 0x-nya itu semua penjumlahan dengan X ya, ini sama dengan 0. Elemennya ya. Kemudian inverse-nya bagaimana? Inverse penjumlahan. Inverse dari PX. Min PX. Min PX itu apa? Berarti min A0 Tambah min X A0. N plus Sini min ya. A1. Yang kita pakai yang ini. Min A0. Min A0 min A1 X. X ditambah dan seterusnya Min AN min 1 X pangkat X1 min AN.
Nah, mengapa min A0 ini anggota F? Karena F-nya itu pasangan. Jadi kalau A0 anggota F, maka min A0 pasti anggota F. Begitu juga min A1, begitu juga sampai min A. Jadi min P itu anggota F. Itu punya jumlah. Nah, kemudian komutatif ya, PX ditambah QX karena seperti ini A0 ditambah B0 di F kan sama dengan B0 ditambah A0. Jadi pasti komutatif. Nah, bagaimana dengan tertutup perkalian? Kaliannya gimana? Kalau yang CM plus satunya, Pak? Kenapa? Kalau yang CM plus satunya harusnya bukannya AM tambah BM plus 1 gitu ya, Pak? Karena kan M lebih kecil dari M. Karena M lebih kecil berarti BN plus satunya kan BN. Sama dengan AM. Iya, BN. Karena B itu sampai M, berarti BM plus satunya itu 0. Kan BM plus satunya sama dengan suku AM, bukan harus apa? AN plus 1 masih ada. Karena, ya kan, karena N lebih besar dari M. Jadi AN plus 1 itu masih ada. AM plus 1 itu masih ada di sini. Oh, tapi kan M lebih kecil dari M. Iya, karena M lebih kecil dari N kan di sini ada, di sini ada AN pangkat atau malah Pak? X pangkat M kan ada. Kan Iya. kecil. Terus ada ditambah lagi AM plus 1. Oh, gitu Pak. X pangkat M plus 1 kan? Ditambah sampai terakhir AN X pangkat N. Nah, di sini masih ada ini A-nya. Baik, Pak. Sehingga yang tidak ada. Artinya AN plus 1 itu sebenarnya sama dengan AN kan, Pak? Iya. Cuma lanjutan dari ini, dia tidak ada di dalam sini. Ya. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, kalau perkalian kan unsur-unsurnya dikalikan semua ya. Iya. A0 dikalikan dengan A0 dikalikan dengan B0, B1 sampai BN. Jadi karena semua perkalian itu apa namanya tertutup di F, jadi misalnya ini A0 nanti akan dikali dengan A0 itu A0 akan dikali dengan A0 plus A1 ya. Nah, sorry. Kali dengan A0 B0, A0 B0. A0 B0. A0 B0. A0 dikali B0 tambah B0 B0 plus B1 tambah seterusnya tambah CP plus BN. BM X pangkat M kan? Iya. Nanti A1 Nah, A1X A1 juga dikali A1X kali B0 B1 tambah Kali B0 kali plus B1X plus 12 plus BM dikali QX, Pak. Kenapa? Itu sama aja dikali QX sendiri ya, Pak, berarti? Iya. Akibatnya kan apa namanya? Distribusi. Ini ya, ini kan sama dengan A0 kali B0, A1 kali B1 X dan seterusnya, yang mana semuanya itu akan elemennya tetap F. Iya. ya. Jadi kita akan mendapatkan semua tetap di F, jadi tertutup. Asosiatif juga demikian. Punya elemen identitas perkalian nggak ya? Fx ini. Ada. Ada ya? Berapa Ada. itu? Satu ya? Satu, ya 1 plus 0x plus 0x pangkat. Ada sampai plus 0x pangkat. Ya, betul. Satu. Jadi Ya. elemen identitas perkalian satu. Dia komutatif juga ya terhadap perkalian ya? Iya, komutatif.
Jadi, Bapak saya mau tanya, ya silakan. tadi kan katanya ada elemen identitas perkalian 1. Kalau misalnya A0, A1, A2 sampai AN-nya bukan 1, apa itu masih ada identitasnya 1, Pak? Bukan. A0-nya 1. Mariam. A0-nya 1, A1 dan Yang- seterusnya itu 0. Yang koefisien lainnya 0. Ya, Oh, betul. jadi kita Satu 0 aja yang 1. Oh, jadi ya. Koefisien yang lainnya 0. Oh, berarti itu berarti nanti elemen identitasnya PX sama dengan 1. Jadi bukan Iya, A-nya, Iya, Betul. betul. bukan A-nya ya, Pak. Bukan. Iya, makasih, Pak. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa pahami bahwa Fx itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Oke, kita lanjut dulu ya. Beberapa konsep terkait dengan hasil tadi ring polinomial. Pertama, ada definisi tentang derajat dari suatu polinom. Ya. Jadi kalau jika polinom Px itu katakanlah A0, A1 dan semua AN X pangkat N, di mana AN-nya tidak 0, AN plus 1 dan terusnya itu 0, maka disebut derajat dari Px itu sama dengan N. Derajat Px sama dengan N. Ya. A1, A2, AN-1, koefisien yang di bawah AN boleh saja 0, tak apa-apa. Jadi nggak disyaratkan, boleh 0, boleh tidak. Ya, yang ini boleh 0, boleh tidak. Sampai AN-1 ya. Yang tidak boleh 0 adalah AN-nya ini. Dan yang seterusnya harus 0. Ya. AN plus 1, AN plus 2 harus 0. Maka disebut derajat dari Px itu setelah N. Akibat dari pendefinisian ini, pendefinisian derajat dari satu polinom, maka kalau kita punya Px, Qx itu adalah non-zero elemen dari Fx, bukan elemen 0 dari Fx, maka derajat Px dikali Qx itu akan sama dengan derajat Px ditambah derajat Qx. Karena ini kan tertingginya N ya. Nanti katakanlah kalau Qx tertingginya itu M. Qx tertingginya itu adalah B M X pangkat M. Derajat M ya, berarti derajatnya M. Kalau dikalikan yang paling tinggi kan N kali M ya. Jadi AN X pangkat N akan dikali dengan BM X pangkat. Ini yang elemen paling tinggi ya. Pangkat dari X yang paling tinggi. Nanti pangkat tertingginya adalah AN dikali BM dikali X pangkat N plus M. Nah, ini M, ini N, ini M. Derajat dari perkaliannya adalah N plus M. Sedangkan 5453, jika Px, Qx itu anggota Fx, sebentar. Kalau ini 0 gimana kalau yang 5452 ya? Kalau salah satunya 0 nggak berlaku ini ya. Karena ini keduanya harus non-zero elemen. Non-zero elemen. Kalau salah satunya 0, maka derajat dari elemen tadi, definisi derajat itu kan untuk AN tidak 0 nih ya. Yep. Nah, jadi kalau Px isinya, Px itu isinya hanya 0 saja, derajatnya berapa ya? 0. Kan 0 Bukan kali N, bukan N. Bukan 1 ya. Bukan 0. Karena AN-nya syaratnya nggak boleh 0. Iya. Oh, benar. Sehingga derajat dari polinom 0 itu tidak terdefinisi di sini. Iya Oh, betul. ada fine. Karena kalau Kalau dikali, berapapun pasti 0. Iya. iya. Kalau katakanlah Qx
sama dengan 5. Itu baru 0, Pak. Ini Itu baru derajatnya 0. Karena kan? X pangkat 0 hasilnya 1. Iya. Kalau Oh, Px iya. sama dengan 0, dia tidak didefinisikan derajatnya ya. Tapi Iya. kalau Qx sama dengan 5, ini derajat dari Q ini sama dengan 1. Oh, Ini derajat Q sama dengan 1. Ini derajat dari oh P sama. tidak terdefinisi. Menurut definisi ini nggak disebutkan kan? Karena definisi ini hanya untuk AN yang tidak 0. Sama kan, Pak. Ya, saudara. Kalau misalkan saya punya Rx sama dengan 5x, berarti derajatnya berapa? Sama kayak derajatnya Ki, Pak. Rx sama Kalau dengan 5x 5x. berarti 1. derajatnya 1. Karena Apakah sama dengan ini derajatnya dari kita, Bapak? ini kan ditulisnya berarti apa? 0 plus 0 plus 5x. 5x. Kan A0 sama dengan 0, ya kan? A1-nya 5. A1 sama dengan 5. Terus terangnya 0 semua. Jadi yang terakhir tidak 0 ini adalah A1. Derajatnya 1. Berarti kalau derajat yang Qx-nya, ini derajatnya 0 berarti, Pak. Yang mana? Iya, kalau ini derajat, ya sorry maaf, ini derajatnya 0 ya tadi ya. Oh, itu derajatnya. Derajat Q dari saya salah. Iya, Derajat 0 kan? Qx sama dengan 0, derajat Rx sama dengan 1 ini, ya. Derajat R itu sama dengan 1, derajat P tidak definisi. Bukan 0 ya derajatnya. Polinomial 0 itu bukan 0, itu tidak definisi. Sehingga karena tidak terdefinisi ini maka tidak boleh di lemma 453 kita nggak definisikan, nggak dimasukkan. Itu ya catatannya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian lemma 453. Jadi kalau penjumlahan Px plus Qx yang tidak 0 harusnya 0. Kalau penjumlahan hasilnya 0, maka tidak bisa tidak berlaku, bukan bagian dari lemma ini. Misalnya 5x ditambah min 5x. Ini ada polinomial. Habis ya? Hasilnya berapa ini? 0. Nah, kan tidak ada derajatnya, jadi derajat dari penjumlahan ini tidak terdefinisi nih. Derajat dari penjumlahannya kan jadi derajat dari polinom 0. Ini tidak terdefinisi. Apa derajat dari polinom 0 bukannya 0? Derajat dari apa? Derajat dari polinom 0 tidak terdefinisi. Oh. Iya, nanti kan kalau dikali mah jadi 0 semua. Iya. Ya. Gitu. Jadi ini definisi ini hanya khusus untuk AN yang tidak 0. Ada koefisiennya yang tidak 0. Ya. Baik A0, baik A1, pokoknya harus ada yang tidak 0. Jika semuanya 0, maka tidak memenuhi syarat definisi ini. Nah, dari pendefinisian derajat ini mengakibatkan derajat polinom perkalian adalah penjumlahan derajatnya, kemudian derajat polinom penjumlahan adalah maksimum dari derajat P atau derajat P. Syaratnya hasil penjumlahannya itu tidak boleh 0. Kalau hasil penjumlahannya 0, ya tidak berlaku lemma 453 ini karena memang bukan pokok pembicaraan di lemma 453. Kan di mute dulu ininya ya, soundnya, mic-nya supaya saya satu yang bicara, nanti kalau mau bicara baru di on-kan nih. Yang lain mohon di off-kan dulu mic-nya, mikrofonnya.
dari yang bicara, nanti kalau mau bicara baru menggunakan. Ya. Nah, dari tadi lema sebelumnya didapat fx itu suatu ring komutatif dengan elemen satuan. Ternyata ditambah ya, tidak sekedar ring komutatif dengan elemen, tapi kalau Px tidak 0, Qx tidak 0, dikalikan pasti tidak 0. Px dikali Qx itu pasti juga tidak 0. Karena tadi ya, kalau tidak 0, Px tidak 0 kan punya derajat. Qx tidak 0 juga punya derajat. Hasil kalinya derajatnya adalah hasil kali kedua. Kalau dia punya hasil kali punya derajat, pasti dia tidak 0. Itu yang menyebabkan sehingga fx ini ternyata suatu integral domain. Tadi di contoh pertama, integral domain yang memiliki fx ini berapa banyaknya elemen dari fx kira-kira? Berhingga atau tak berhingga? Elemen dari fx. Tak berhingga. Tak berhingga. Ya. Elemennya tak berhingga. Sehingga kalau kita lihat integral domain yang elemennya tak berhingga adalah set. Ya, tadi set 5 kan integral domain tapi elemennya berhingga. Set 7 integral domain. Nah, integral domain yang elemennya tak berhingga tadi set. Sehingga set itu integral domain, fx juga suatu integral domain. Jadi ada kemiripan dua sistem ini. Fx polinomial atas lapangan dengan himpunan bilangan bulat. Ada kemiripan, keduanya merupakan integral domain. Nah, di dalam set kita mengenal adanya pembagian algoritma pembagian di set, ada sisa pembagian, ada modulo dan sebagainya. Bagaimana di F? Untuk mendiskusikan itu, saya kembali ke chatting. Kita tutup dulu penjelasan saya lewat video ini. Kita akan lihat di chatting diskusi selanjutnya. Oke, silakan boleh keluar dari video. Oke, boleh keluar. Terima kasih, Pak.